Halo adik-adik yang tidak sombong. Hari ini kakak akan membacakan dongeng yang berjudul Kutukan Kakek Tua. Di suatu zaman, hiduplah sepasang raja dan ratu. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Zain. Seiring berjalannya waktu, Zain tumbuh menjadi pangeran yang tampan. Zain kecil selalu dimanja oleh raja dan ratu. Semua keinginan Zain selalu dipenuhi. Akibatnya, Zain menjadi pangeran yang manja dan malas. Suatu hari, Zain sedang berkuda bersama pengawalnya. Mereka pun pergi mengelilingi desa. Zain yang sombong bersikap angkuh kepada penduduk. Ia tidak mau menyapa orang-orang yang ia jumpai. Hingga akhirnya ia bertemu dengan kakek tua. Kakek tua itu meminta bantuan Zain. Ia meminta Zain memberikan sedikit uang untuk membeli tepung. Karena sudah beberapa hari si kakek tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Tepung itu akan digunakan oleh kakek untuk membuat makanan. Sayangnya, Zain menolak dengan sangat kasar. "Siapa kamu? Aku tidak mau membantumu." "Tolong saya, pangeran. Perut saya benar-benar lapar," bujuk si kakek. Zain yang sangat kesal menyuruh pengawal untuk menghardik si kakek. Kakek pun terjatuh di lantai. Zain tidak menolong, tapi malah tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, rasakan kau kakek tua, kau sudah mengganggu perjalananku. Aku jadi tidak mood lagi berkuda," kata Zain. Kakek tua terlihat sangat kesal dan sedih. Ia pun mengutuk Zain menjadi pangeran kerdil. "Kau akan menyesali perbuatanmu, pangeran. Besok kamu akan menjadi orang kerdil saat terbangun dari tidur," ucap kakek. Zain tidak percaya dengan ucapan si kakek. Ia pergi sambil berbicara. Omong kosong apa itu?" Keesokan harinya, matahari terbit di ujung timur seperti biasanya. Raja dan ratu hendak membangunkan Zain. Mereka berjalan menuju kamar Zain. Sampai di sana, ratu membuka pintu kamar Zain. Mereka terkejut. Zain tidak ada di ranjangnya. Ratu dan raja bersama-sama memanggil nama Zain. "Zain, sayang, Zain, di mana kamu?" teriak sang ratu. Mendengar suara yang gaduh, Zain terbangun dari tidurnya. Ia kaget karena ia melihat raja dan ratu sangat besar, sedangkan tubuhnya menjadi sangat kecil. Zain berteriak memanggil raja dan ratu. "Raja, ratu, aku di sini." Raja dan ratu pun bertambah kaget melihat Zain menjadi sangat kecil. Mereka bertanya apa yang terjadi pada Zain. Zain pun bercerita tentang hari kemarin saat ia bertemu dengan si kakek tua. Sambil menangis, Zain sangat menyesal perbuatannya kemarin. "Ratu, tolong aku. Bagaimana aku bisa menjadi normal kembali? Aku tidak ingin seperti ini," isak Zain. "Cepat kamu cari kakek itu
dan segera meminta maaf padanya, jawab ratu. Zain beserta pengawalnya pun mencari si kakek, tapi mereka tidak menemukannya. Mereka bertanya kepada salah satu pedagang pasar di mana rumah si kakek. Zain pun akhirnya mendapatkan alamat kakek tua. Sepanjang perjalanan, Zain meratapi perbuatannya. Ia benar-benar menyesal. Ia tak sabar ingin segera bertemu si kakek. Zain membawa beberapa bahan makanan untuk si kakek. Sesampai di rumah kakek, Zain langsung berlari dan memohon ampun kepada si kakek. "Kakek, aku mohon maafkan aku. Tolong kembalikan aku seperti semula, kek," kata Zain. "Aku tidak bisa mengembalikanmu seperti sedia kala, tapi dirimu sendirilah yang bisa menolong. Kamu harus selalu berbuat kebaikan. Satu kebaikan akan menambah tinggimu. Jadi, kamu harus berbuat banyak kebaikan," ucap kakek. Zain pun mengerti. Sejak saat itu, Zain yang angkuh dan sombong selalu berbuat baik. Tubuhnya pun kembali. Tapi Zain tidak berhenti berbuat kebaikan.